malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali malam hari ini dalam ibadah keluarga. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hidup pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami masih dapat menikmati kehidupan malam hari ini. Saat ini ya Tuhan, Alkitab kami sedang terbuka. Kami rindu membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya kami mengundang Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami, membimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita sama-sama membaca kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebuskan. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anak. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota ini tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi, jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengerikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadakanlah itu. Lalu ditadakannya selendang itu. Kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, kitab Rut ini bukan kitab yang asing. Betul. Kita sudah sering mendengar, kita sudah sering membaca kisah Rut. Kisah tentang keluarga Rut. Kitab Rut ini juga tidak berbicara tentang peperangan, tidak berbicara tentang romantika, atau tidak berbicara tentang kisah-kisah heroik seorang pahlawan. Namun kitab ini mengandung makna yang dalam tentang moralitas dan juga ada pesan iman yang sangat kuat. Kalau kita mencermati kitab Rut, maka ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari kitab ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita sering mendengar sebuah ungkapan seperti ini. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan itu. Atau kesempatan itu tidak pernah datang 2 kali. Sebenarnya sih tidak ada yang salah dengan ungkapan di atas. selama yang dibuat pada kesempatan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna,
atau sesuatu yang positif, tidak ada yang salah dengan ungkapan itu. Namun sebaliknya, ketika dalam kesempatan yang sama kita melakukan atau mengambil inisiatif untuk melakukan kejahatan, maka kesempatan itu akan menjadi sia-sia. Nah, sekarang mari kita perhatikan bacaan Rut pasal 3 ini. Sebenarnya di pasal 3 ini menceritakan tentang bagaimana Naomi menjodohkan atau mempertemukan Rut dengan Boas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, cara Naomi mempertemukan Rut dan Boas juga sepertinya tidak lazim kalau dibandingkan dengan keadaan saat ini. Artinya cara-cara ini kan sangat berbahaya. Bagaimana Rut yang masih muda disuruh pergi menemui Boas pada tengah malam pada saat Boas sedang tidur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, saya tidak sedang mengarahkan pikiran kita kepada apa yang terjadi kalau cara seperti ini dilakukan di era saat ini. Justru di era modern ini ada banyak tindakan asusila. Ada banyak tindakan pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan di daerah saya saat ini sedang viral, Bapak Ibu, ada yang namanya tradisi kawin tangkap. Tradisi ini sudah berlangsung sejak dahulu kala. Dan sampai dengan saat ini masih sedang terjadi. Kemarin ada sebuah cerita yang sedang viral di media sosial bahwa di awal Juni kemarin ada seorang gadis baru pulang dari Denpasar. Dan ketika sampai di daerahnya di Sumbar, dia ditangkap oleh sekelompok laki-laki untuk mengawininya. Karena ini sebuah tradisi yang sudah berlangsung lama, maka oleh hukum ini tidak dianggap sebuah kejahatan. Padahal ini merupakan sebuah kejahatan yang sudah melanggar hak asasi seorang perempuan. Bayangkan seorang perempuan yang tidak punya niat, yang tidak punya rasa cinta kepada seorang pria atau kepada orang itu, lalu ditangkap semaunya saja atau sewenang-wenang. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih sedang diperjuangkan oleh sekelompok wanita yang berlatar belakang teologi, bahwa tindakan-tindakan ini sudah tidak relevan lagi berlaku saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, saya tidak mau lebih banyak lagi membahas tentang tradisi ini, bahwa sebenarnya kita bukan ahli tradisi di sini atau ahli budaya. Tapi saya justru tertarik dengan sikap Boas ketika Boas berhadapan dengan situasi-situasi semacam ini. Mari kita perhatikan sikap-sikap Boas yang sangat elegan terhadap seorang perempuan. Kalau kita perhatikan pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu lalu meraba-raba sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebuskan. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun orang yang kaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, perhatikan. Sikap Boas ini merupakan sikap iman. Apa yang kita pelajari dari sikap Boas? Yang pertama adalah sikap menghargai seorang wanita. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa kalau tradisi semacam ini masih terjadi saat ini, maka yang dilakukan oleh Boas bukan lagi tindakan atau sikap iman, tapi bisa saja Boas melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap Rut. Karena itu terjadi tengah malam. Naomi menyuruh Rut mendekati Boas pada tengah malam sementara Boas sedang tidur. Dan ini sangat berbahaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sikap Boas yang kedua yang perlu kita teladani adalah menyadari dan menempatkan diri bahwa Boas lebih tua.
Dalam catatan yang lain saya menemukan bahwa Boas sudah berumur 80 tahun. Sementara kita tahu bahwa Ruth seorang janda muda yang belum memiliki anak. Jadi bisa dikatakan Ruth ini masih sangat muda. Dia hanya taat kepada mertuanya Naomi untuk mendekati Boas. Dia melakukan itu dalam ketaatan. Tapi sikap Boas adalah bagaimana benar-benar Boas menghargai Ruth sebagai seorang wanita. Dan yang kedua adalah apa yang kita pelajari dari Boas, yaitu prinsip Boas. Jadi kalau yang pertama ada sikap Boas, yang kedua ada prinsip Boas. Kita perhatikan ayat yang ke-12. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam prinsip Boas ini, yang pertama ada Boas tidak bertindak curang. Dia mengatakan kejujuran, mengatakan apa adanya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya pada saat yang sama Boas memiliki kesempatan untuk menebus Ruth atau mengambil Ruth sebagai seorang istri. Tapi dalam kesempatan yang sama pula Boas mengatakan bahwa masih ada orang yang lebih berhak untuk menebus engkau. Ada kejujuran. Artinya dia tidak mengambil kesempatan itu untuk kepuasaan dirinya atau untuk kepentingan dirinya, tapi dia mengatakan sebuah kejujuran bahwa sebenarnya bukan saya orang yang harus menebus, ada orang yang lebih berhak menebus. Jadi bisa dikatakan bahwa Boas saat itu merupakan keponakan saja dari Elimelek, sedangkan ada saudara Elimelek yang utama atau yang wajib menebus Ruth sebagai seorang istri. Tapi dalam hal ini Boas tidak melakukan itu, tapi dia memberikan kesempatan kepada orang yang lebih berhak untuk menebus. Jadi ini prinsip, Bapak Ibu. Yang kedua dari prinsip ini adalah tidak memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan dan kekuasaan dirinya, walaupun kepentingan itu ada di depan mata. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, terkadang kita diperhadapkan pada kesempatan-kesempatan juga dalam situasi atau kondisi-kondisi hidup kita. Namun apa yang kita lakukan? Apakah kita memiliki sikap iman, prinsip iman seperti yang dimiliki oleh Boas, sehingga kita tetap melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan, atau malah sebaliknya, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Bahkan tindakan-tindakan kita bisa merugikan orang lain, bahkan diri kita sendiri. Bisa juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dua hal ini yang perlu kita pelajari, yaitu sikap dan prinsip. Dan ini bukan sikap prinsip biasa-biasa saja. Ini merupakan sikap dan prinsip iman yang luar biasa yang Boas tunjukkan bagi kita, supaya kita belajar dari kehidupan Boas. Tidak menggunakan kesempatan dengan sia-sia, tapi menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kebaikan orang lain, menghargai orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, di akhir cerita daripada kitab Rut ini kita tahu bersama bahwa Rut dan Boas diberkati oleh Allah lewat keturunan. Dan ini merupakan respon Allah terhadap sikap dan prinsip Boas yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau kita mau diberkati oleh Allah, kita harus memiliki sikap dan prinsip yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, sebuah pujian mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya lewat sikap dan perilaku hidup yang benar, sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak, orang-orang yang menjadi berkat, baik bagi keluarga kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman